Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setiap manusia pasti menghadapi kesulitan dalam hidupnya. Namun, bagaimana kita merespon kesulitan itu yang membedakan ketenangan hati seseorang. Nabi Muhammad SAW sebagai contoh terbaik bagi umat manusia selalu mengandalkan doa dalam menghadapi berbagai cobaan. Doa Nabi Muhammad ketika dalam kesulitan memberikan inspirasi dan kekuatan bagi umatnya untuk tetap tegar dan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu dipahami bahwa salah satu sumber kekuatan yang tidak pernah habis dan bisa kita lakukan sebagai makhluk yang beriman adalah dengan memanjatkan doa. Para nabi sebagai manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga pernah mengalami kesulitan, dan mereka mencontohkan kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa merupakan salah satu bentuk ibadah yang penting. Selain itu, berdoa adalah cara untuk menyerahkan masalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, saat berdoa, seseorang harus melakukannya dengan hati yang benar-benar hadir di hadapan Allah, memahami dan merenungkan setiap kata yang diucapkan. Selain itu, penting juga bagi orang yang berdoa untuk mengakui keadaan dirinya sebagai orang yang membutuhkan, seperti yang disebutkan dalam Quran surat Fatir ayat yang ke-15. Wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah, dan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan apapun, maha terpuji. Dalam tafsir ringkas dari Kementerian Agama Republik Indonesia, ayat tersebut menjelaskan, hanya Allah Tuhan yang patut disembah. Dia maha kuasa, pemilik langit dan bumi. Sehingga itu, manusia sudah pasti sangat memerlukan rahmat dan pertolongannya. Wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah, dan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan apapun, lagi maha terpuji nama, sifat, dan perbuatannya. Dan berikut ini adalah dua doa pendek yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau menghadapi kesulitan. Kita tahu Rasulullah SAW sebagai sosok yang kita teladani, mencontohkan kepada kita semua bahwa ketika mengalami kesulitan, sebaiknya kita bermunajat kepadanya. Adapun doanya adalah Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul asna idza syi'ta sahla, yang artinya, ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau jadikan mudah, sedangkan yang susah bisa Engkau jadikan mudah apabila Engkau menghendakinya. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Menurut Ibnu Sunni,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca doa ini apabila mendapatkan ujian dari Allah dan memohon agar dimudahkan urusannya oleh Allah. Kemudian doa yang kedua adalah doa yang diajarkan Rasulullah, yaitu doa yang pernah dibaca oleh Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam adalah salah seorang nabi yang diberikan cobaan bertubi-tubi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun cobaan yang datang terus-menerus tidak membuat keimanan Nabi Ayub alaihissalam kepada Allah berkurang sedikit pun. Dalam menghadapi masa sulitnya, beliau senantiasa berdoa kepada Allah, Rabbi anni masaniyad duru wa anta arhamur rahimin. Rabbi anni masaniyad duru wa anta arhamur rahimin. Yang artinya, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara semua penyayang. Quran Surat Al-Anbiya ayat 83. Nabi Ayub alaihissalam dikenal sebagai nabi yang menghadapi serangkaian cobaan berat yang berlangsung selama 7 tahun. Menurut riwayat Hasan dari Qatadah, cobaan ini termasuk kehilangan anak, kehilangan kekayaan, dan terkena penyakit kulit yang menyebabkan ia diusir dari kampungnya. Dengan hanya istrinya yang tetap setia di sisinya. Di tengah penderitaan ini, setan terus mencoba menggoda Nabi Ayub alaihissalam. Pertama, dengan mengucilkan dia dari masyarakat. Yang kedua, menawarkan obat dari khamr yang dijanjikan dapat menyembuhkan penyakitnya. Lalu yang ketiga, mencoba membujuk istrinya untuk meninggalkan Nabi Ayub. Meskipun menghadapi godaan ini, Nabi Ayub alaihissalam terus berdoa dan memohon kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada akhirnya memulihkan kesehatannya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sebagai umat Islam, maka kita harus yakin dan percaya bahwa Allah dalam memberikan ujian kepada hambanya tentu bukan tanpa alasan. Terdapat berbagai hikmah yang bisa kita ambil dari kesulitan hidup yang kita terima. Berikut ini adalah alasan mengapa Allah memberikan kesulitan kepada hambanya. Yang pertama, menguji kualitas iman. Melalui kesulitan dan cobaan, Allah ingin menguji kualitas keimanan hambanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 2 dan ayat 3 yang artinya, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka. Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Quran Surat Al-Ankabut ayat 2 dan ayat 3. Kemudian alasan yang kedua, menguji kesabaran. Alasan lain mengapa Allah memberikan kesulitan dalam hidup kita adalah untuk menguji kesabaran seseorang. Dalam menghadapi ujian, kita senantiasa mengucapkan kalimat istirja. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 155 dan ayat 156 yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Lalu alasan yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menyiapkan hadiah. Di balik ujian kesabaran dalam menghadapi cobaan ini, Allah menjanjikan kepada hambanya berupa hadiah bagi mereka yang taat dan yang sabar. Allah telah berfirman dalam Quran Surat At-Taubah ayat 11, sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka
dengan memberikan surga untuk mereka. Selain itu, orang yang bersabar menghadapi musibah akan dibersihkan dari dosanya dan diberikan berbagai kebaikan. Hal ini sesuai sabda Rasulullah, barang siapa dikehendaki Allah kebaikan baginya, maka ia akan diuji atau dicoba dengan suatu musibah. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat beriman